Halo, perkenalkan nama saya Marcella Jasmine Jana Marta, nomor absen 24 dari 10 OTKP dari Sekolah SMK Serada dan Mogot, Tangerang. Tugas ini dibuat untuk salah satu syarat pemenuhan nilai bahasa Indonesia, materi teks laporan hasil observasi yang diampu oleh Ibu Wilhelmina Mariana Emma SPD. Yang pertama ada pengertian dari TLHO. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau mengklarifikasikan informasi. Yang kedua ada struktur teks laporan hasil observasi. Dalam teks hasil laporan hasil observasi terdapat 3 struktur, yakni pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Berikut ini adalah pengertian atau penjelasan struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klarifikasi pernyataan umum. Pernyataan umum atau klarifikasi pernyataan umum merupakan pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian dan pembahasan secara lebih detail. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Dan setelah itu ada sifat-sifat dari teks laporan hasil observasi. Teks hasil laporan observasi memiliki 3 sifat. Di antaranya adalah bersifat informatif, komunikatif, dan juga objektif. Dan berikut ini adalah pengertian sifat-sifat dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat informatif, yang artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Yang kedua, bersifat komunikatif, yang artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah bersifat objektif. Berarti teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Lalu sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada kata umum atau hipernim dan kata khusus hiponim dalam mengklarifikasikan. Benda atau kata umum diklarifikasikan menjadi 2, yaitu benda hidup atau kata umum dan benda mati atau kata khusus. Benda hidup atau kata umum dikelompokkan menjadi 2, yaitu tumbuh-tumbuhan atau kata khusus dan binatang dari benda hidup. Tumbuh-tumbuhan atau kata umum dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan berbunga dan tumbuhan yang tidak berbunga. Binatang atau kata umum diklarifikasikan menjadi vertebrata atau bertulang belakang dan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Masih dalam kaidah kebahasaan TLHO, yang kedua itu menggunakan verba atau kata kerja. Menggunakan verba atau kata kerja yaitu kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Contoh memiliki, mengalami, memegang, dan mengandung. Yang ketiga menggunakan kata bersinonim, yakni kata-kata yang mempunyai makna yang sama. Misalnya kata membagi bersinonim dengan kata mengkelompokkan dan mengklarifikasikan. Lalu ke kaidah kebahasaan TLHO yang keempat, menggunakan kata berantonim, yakni kata-kata yang mempunyai makna berlawanan. Misalnya, kata hidup berantonim dengan kata mati. Yang kelima, perubahan verba atau kata kerja menjadi nomina atau kata benda. Misalnya, membagi verba berubah menjadi pembagian nomina. Lalu yang keenam, gunakan konjungsi atau kata penghubung. Misalnya, dan, tetapi, sementara itu, selanjutnya, dan sedangkan. Dan tentu saja masing-masing konjungsi itu mempunyai fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir atau nomor 7 adalah menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks ialah kalimat yang hanya terdiri dari atas satu struktur dengan satu verba utama. Contohnya, tumbuh-tumbuhan tergolong ke dalam makhluk hidup. Dan sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Contoh kalimat kompleks yang pertama, ayah menjadi pemateri webinar dan adik sedang mengikuti kelas daring. Dan contoh yang kedua adalah ibu memasak ayam taliwang, ayah membuat es belewah, serta Doni menyiapkan meja makan. Dan
Materi kita yang terakhir adalah contoh kalimat simpleks dan kompleks. Contoh teks laporan hasil observasi. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang dengan sempurna. Maka kalimat simpleksnya, bunga manggis disebut bunga berumah dua. Dan yang terakhir, kalimat kompleks. Contoh teks laporan hasil observasi. Manggis, buah asli Indonesia yang khas. Selain rasanya yang manis dan penampilan yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Maka kalimat kompleksnya, selain rasanya yang manis dan penampilan yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi teks laporan hasil observasi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.